1, 2, 3. Selamat pagi, selamat petang, selamat sore, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Faisal di Podeng Podcast dengan siapa, Mas? Dengan Suhardana, Mas. Siap. Pak Suhardana ini petugas Relationship Officer di BPJS Kesehatan, betul? Betul. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan podcast bersama Pak Suhardana. Tentunya akan banyak sekali materi-materi yang bisa dibahas dan tentunya menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, Pak Suhardana, Anda sudah berapa lama jadi RO di BPJS Kesehatan? Boleh panggil Mas aja enggak? Oh iya. Kalau Bapak kayaknya ketuaan, Mas. Tuan mana sama saya? Tuan Bapak lah. Saya masih muda, Mas. Tapi kan sudah punya anak. Tapi kan saya masih muda, Mas. Ya sudah, Mas aja ya. Ya. Mas Sudah 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Oke. Kurang 5 tahun. kurang 4 Sebulan. hari lagi. 4 hari. Ya, 4 hari lagi. Oh, berarti 4 hari lagi akan merayakan ulang tahun Anda sebagai RO. Ya. Tepat 5 tahun. Betul. Luar biasa. Tentunya banyak sekali pengalaman Anda selama jadi RO, betul? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Siap. Kalau boleh tahu, rincian pekerjaan sebagai RO itu seperti apa, Pak Suhardana? Mas. Oke, siap. Terima kasih. Sebagai Relationship Officer di BPJS Kesehatan ya, jadi kita itu ada beberapa job desk, Mas Icai. Yang pertama itu terkait dengan rekrutmen peserta, gitu. Dan untuk rekrutmen peserta ini kita ada beberapa mekanisme. Seperti yang pertama, canvassing itu kita langsung keliling nih, kita langsung cari BU-nya. Kita keliling pakai motor panas-panasan gitu sampai dianggurin sama BU-nya gitu kan. Kemudian kita sedih sekali. Sedih. Oi, kalau saya cerita panjang tuh sedih banget gitu. Apalagi kalau hujan tuh, kita ndak ada ditanggung jas hujan soalnya dari kantor, Mas gitu. Jadi kita harus neduh gitu. Ada juga mekanisme pemeriksaan, Mas. Itu. Jadi kalau kita canvassing itu kita keluar tuh. Kalau pemeriksaan itu BU-nya yang keluar. BU-nya yang keluar dari kantornya untuk ke kantor kita gitu. Ngerepotin ya berarti. Iya, jadi ada 2 cara, Mas. Bisa kita periksa di kantor kita, bisa kita kunjungan lapangan juga gitu. Jadi pemeriksaan ini bisa kita lakukan untuk badan usaha yang belum terdaftar ataupun sudah terdaftar tapi belum terdaftar 100% gitu, Mas. Apanya, Mas? 100%? Pesertanya gitu. Belum daftar semuanya. Kadang ada BU yang sudah daftar di kita tapi pesertanya belum 100%. Selain cek pesertanya juga kita cek data gaji mereka. Mereka udah patuh enggak mendaftarkan gaji, melaporkan gaji gitu. Nah, selain melakukan rekrutmen, kita juga melakukan namanya juga relationship officer ya, menjaga hubungan baik ya. Bukan menjaga hubungan baik dengan doi, Mas ya, tapi bersama BU-BU kita gitu. Jadi kita mengupayakan bagaimana caranya agar hubungan kita itu tetap baik sehingga kedepannya itu dalam proses mereka melakukan penambahan peserta itu jadinya mudah, Mas gitu. Jadi kita tidak mengeluarkan effort yang terlalu besar gitu. Kalau kita hubungannya baik, dia juga dengan senang hati gitu, Mas. Kemudian selain itu juga kita melakukan penginputan data, gitu, mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, poin yang paling menyenangkan dan mengesalkan, Mas ya, itu mendengarkan keluh kesah mereka, Mas, tentang JKN gitu. Jadi kadang-kadang tuh saya berpikir tuh, saya ini RO atau PPRS ya gitu. Karena hal-hal yang di rumah sakit pun mereka keluhkan sama kita. Gitu. Oh ya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan badan usaha, mungkin saya tanyakan dulu hal yang paling dasar ya. Untuk badan usaha ini, karyawannya itu memang wajib ya didaftarkan sebagai peserta JKN ya? Iya. Apakah ada opsi boleh tidak ikut?
Wajib Mas. Jadi secara ketentuannya itu memang setiap pemberi kerja itu wajib mendaftarkan pekerjanya. Jadi tidak ada opsi, Mas saya boleh nggak daftar nggak? Oh nggak boleh, harus daftar. Gitu. Jangankan untuk yang belum terdaftar sama sekali, mereka yang sudah terdaftar tapi di segmen lain tapi sudah bekerja itu wajib didaftarkan juga di perusahaannya. Nah itu apa dasarnya Pak Sardan? Itu ada di Perpres 82 Mas. Perpres ya? Iya, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Itu kalau tidak salah di pasal 13 itu bunyinya setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dan membayarkan iuran di situ. Berarti di sini posisinya yang mewajibkan itu adalah negara ya? Iya, bukan betul. BPJS. Bukan BPJS. Negara yang mewajibkan melalui ketentuan tersebut. Kita BPJS Kesehatan istilahnya hanya sebagai, mohon maaf, perpanjangan tangan Mas ya, dalam mengeksekusi regulasi tersebut. Mas, HP-nya bunyi barusan? Ini Apa, Mas? Xiaomi ya? Iya. Tapi ini banyak gunanya ini Mas. iPhone belum punya Mas? iPhone belum. Ya. Nanti kita beli Mas. Mau beli di saya? Kalau ada yang murah nanti info aja. Siap. Pernah gak Mas di posisi mungkin Mas sedang ada masalah di luar kantor, mungkin terkait keluarga dan berdampak pada emosi Mas ketika menghandle keluhan dari badan usaha sampai ingin meremukkan handphone Xiaomi-nya itu? Jelas pernah Mas ya, karena semua orang saya rasa di kantor ini pasti punya masalah-masalah di rumah. Tapi tentu sejak awal kita sudah tanamkan pada diri kita gitu, bahwa apa yang ada di rumah kita, masalah yang ada di rumah kita, itu kita tidak boleh bawa ke dalam pekerjaan. Gitu. Saya sering kok, cuma saya selalu berusaha untuk tidak melibatkan masalah pribadi di dalam pekerjaan saya. Sebaik mungkin saya akan melayani mereka dengan sepenuh hati gitu. Walaupun mungkin di belakang nanti kita ngomel ya, nggak masalah. Tapi yang penting kita di depan itu bisa tampil maksimal, melayani mereka sepenuh hati. Gitu sih Mas. Siap. Kita berangkat dari rumah tuh menanamkan bahwa apa yang terjadi di rumah hari ini itu tidak boleh kita bawa. Gitu Mas. Nah, pernah nggak Mas ada dalam situasi di mana Mas tidak bisa menghandle suatu keluhan dari badan usaha, mungkin bisa terkait pelayanan atau dan lain-lain, dan apa yang biasanya Mas lakukan? Kalau sejauh ini terhandle semua sih Mas ya. Walaupun memang ada komplainan ini kan banyak macamnya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang benar-benar dia keras gitu sampai misalkan mau up ke media. Tapi sejauh ini bisa saya handle sih Mas. Tentunya itu bukan saya sendiri yang handle, tapi dengan berkolaborasi sama teman-teman. Kita kan di sini ada banyak bidang tuh. Contoh, saya pernah nemu satu kasus yang dia ada kendala di rumah sakit gitu. Itu udah keras banget tuh Mas. Itu dia sudah mau up ke media gitu ancamannya. Cuma balik lagi ke apa yang saya sampaikan tadi di awal, kita tuh harus pertama komunikasi kita gitu. Di saat komunikasi itu penting Mas. Bahkan sesuatu yang salah kalau kita sampaikan dengan komunikasi yang benar, itu bisa orang percaya. Kayak contohnya si Agus tadi. Gitu. Jadi komunikasi, bagaimana kita bangun komunikasi sama dia biar dia percaya. Nah, yang kedua kemudian, kalau saya sudah tidak bisa menghandle, saya libatkan bidang yang lain yang nyambung sama komplainannya dia gitu. Walaupun dengan susah payah itu terselesaikan Mas gitu. Tapi yang sampai tidak selesai itu enggak ada sih sejauh ini. Alhamdulillah selesai semua. Nah, sampai saat ini kan Mas berkarir 5 tahun ya. Ya. Tentunya banyak sekali badan usaha yang Mas handle kan. Ya. Mungkin bisa dihitung ada ratusan mungkin ya. Nah, gimana Mas manajemen waktunya untuk bisa istilahnya mungkin membalas satu persatu apapun itu terkait dengan hubungan dengan badan usaha? Mungkin dari chatnya pasti banyak kan Mas, dari badan usaha. Nah itu banyak. Bagaimana manajemen waktunya supaya semua kebutuhan dari badan usaha terkait informasi itu dapat dipenuhi oleh Mas? Oke. Kalau boleh saya sampaikan Mas ya, kita di sini itu ada kurang lebih 2.600 badan usaha ya yang swasta. Nah kita di sini RO ada 3, nah itu silakan dibagi lah. Berarti per orang megang berapa. Benar yang Mas sampaikan tadi bahwa banyak gitu, ada yang
nelpon, ada yang WA tuh banyak gitu. Bahkan kalau Hari libur juga itu. Oh, hari libur juga, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu juga. Sabtu Minggu. Mengganggu aktivitas Mas di sawah, di Empang. Oh iya, jelas itu. Bahkan jam 10-11 malam mereka tetap menghubungi kita, Mas. Tapi kita tidak bisa salahkan gitu, karena memang kita tidak tahu kondisi mereka pada saat itu seperti apa. Mungkin urgent di rumah sakit, mereka sakit dan kartunya tidak aktif gitu kan. Jadi kalau saya berusaha sebaik mungkin agar semua pesan-pesan mereka itu bisa kita respon gitu. Contoh di WA itu ya. Di WA itu kalau mereka telah dibalas bentar tuh spam, Mas. Bisa sampai 10 chatnya. Kadang-kadang kalau saya lihat 10 chatnya itu saya mikir saya salah apa ini. Jadi takut saya buka gitu. Oh, overthinking duluan. Iya, overthinking duluan. Ini saya salah apa gitu. Jadi pas dibuka ternyata PP doang. Pas dibuka ternyata ya nggak terlalu penting sih ya. Cuma pentingnya kita itu sama pentingnya mereka kan beda. Beda gitu. Jadi pagi itu saya biasanya balas WA dulu tuh. Pagi saya balas WA dulu, kadang jam 9 sampai jam 10. Setelah itu baru saya pegang yang lain. Nanti balik lagi balas WA, telepon dan sebagainya. Itu. Dan kalau misalkan dalam kondisi yang benar-benar WA belum bisa saya buka sama sekali, saya pilih kadang. Jadi kan kita kalau namanya skala prioritas itu kan udah nggak asing kan ya. Jadi ada yang memang yang sangat-sangat penting, itu baru kita balas dulu. Kalau yang kiranya kurang, misalkan Mas, edaku saya nggak aktif nih gitu. Itu kan bisa nanti, itu kan tidak berkaitan sama pelayanan pasiennya langsung gitu. Tapi kalau Mas, ini karyawan saya sakit, sudah di rumah sakit, tolong dibantu. Nah, yang seperti ini kita harus dahulukan. Kalau yang lain-lain, Mas cara ini gimana, edagu saya nggak aktif, minta tolong rubah nomor HP, itu kan bisa kita arahkan ke kanal yang lain gitu, seperti Pandawa dan sebagainya. Jadi kita bisa tentukan skala prioritas mana yang memang Betul. harus segera ditangani ya. Betul. Memang luar biasa. Ya. Nah, sebagai penutup mungkin Mas Wardana dari 1 sampai 10 secara fundamental berapa nilai kebanggaan Mas bekerja di BPJS Kesehatan sebagai RO? 9, Mas. 9. Ya. Luar biasa. Baik. Karena saya sangat bangga bisa berada di BPJS Kesehatan, Mas. Kita bisa melihat senyum-senyum mereka yang merasa terbantu dengan program JKN. Gitu. Senyum cowok atau cewek, Mas? Cowok cewek, tapi yang terutama kita lihat tuh cewek, Mas. Apalagi kalau kita lihat WA itu, satu lagi tadi kalau kita balas WA itu kita lihat dulu mana yang paling cantik, itu kita balas dulu. Nggak, bercanda. Enggak, itu beneran. Itu beneran. Nah, bercanda. Baik, sekian saja podcast dari kami. Semoga menghibur dan juga memberikan manfaat dan juga menginspirasi. Kita tutup saja. Semoga bisa bertemu lagi di lain hari karena HP Xiaomi Mas Wardana dari tadi bunyi terus. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.